Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Muhammad Ihsan Renda, NIM 1806841, absen 14 dari PGSD Penjas 5C. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas perkembangan kebugaran, perkembangan keterampilan, perkembangan sosial emosional, perkembangan mental intelektual, dan perkembangan moral afektif untuk memenuhi mata kuliah filsafat pendidikan jasmani. Oke. Yang pertama itu tentang kebugaran jasmani. Perkembangan kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani itu adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian ya terhadap pembebanan fisik yang diberikan kepada tubuh dari kerja yang dilakukan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan gitu. Lalu setiap orang membutuhkan kebugaran jasmani ini dengan baik agar dapat melaksanakan pekerjaan dengan efektif dan efisien tanpa mengalami atau kelebihan suatu lelah ya. Derajat kebugaran jasmani ini seorang dapat menentukan kemampuan fisiknya dalam melaksanakan tugas geraknya. Jadi makin tinggi derajat kebugaran jasmani seseorang, maka makin tinggi juga kemampuan kerja fisiknya. Lalu selain berguna untuk meningkatkan kebugaran jasmani, latihan kondisi fisik merupakan program pokok dalam pembinaan siswa untuk berprestasi dalam suatu cabang olahraga. Maka dari itu, kebugaran jasmani ini sangat berhubungan dengan kesehatan, yaitu baik fisik ataupun mental. Selain itu, kesehatan sangat membantu seseorang dalam meningkatkan kualitas gerak dalam sehari-harinya. Tetapi perbandingan dengan performa atau tampilan diri seorang itu disebut dengan perkembangan motorik yang dipusatkan kepada seorang yang dapat melakukan aktivitas gerak dengan keterampilan yang baik pula. Betapa pentingnya kebugaran jasmani agar kita tahu ilmunya. Kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan seseorang yang berpendidikan dalam mengetahui apa itu pentingnya pendidikan jasmani untuk membugarkan tubuh gitu. Dari berbagai proses pendidikan yaitu dapat menghasilkan seseorang yang derajat sehat yang paripurna. Jadi dalam membuat suatu perencanaan dan melaksanakannya baik keperluan banyak orang ataupun diri sendiri ataupun kelompok. Untuk mendapatkan hasil yang baik, tentu dalam diri kita harus menerapkan suatu konsisten keterampilan dalam memanfaatkan guna ilmu membugarkan tubuh serta konsisten dalam menjalankan suatu aktivitas yang dapat membugarkan tubuh tersebut. Jadi perkembangan penjas ini dibagi menjadi dua ya. Yang pertama yaitu ada physical fitness dan kedua ada motoric fitness, di mana physical fitness tersebut itu berkaitan dengan aspek-aspek kesehatan seperti kekuatan otot, daya tahan otot, daya tahan aerobik dan fleksibilitas tubuh. Itu yang kedua ada motoric fitness. Motoric fitness ini seperti kecepatan, koordinasi, agilitas, kekuatan dan keseimbangan. Jadi itu berkaitan dengan tampilan diri atau performa seseorang ketika melakukan suatu kegiatan atau aktivitas jasmani. Oke, lalu yang kedua yaitu keterampilan gerak. Jadi keterampilan gerak ini adalah perilaku gerak yang dilakukan seorang timbul atas respon yang berasal dari diri atau dari lingkungan
yang mengarah kepada seseorang tersebut. Lalu keterampilan gerak juga bisa disebut kemampuan seseorang dalam melakukan gerak dengan koordinasi bagian atau keseluruhan yang berfungsi dengan baik sehingga memiliki tingkat koordinasi yang relatif tinggi. Jadi untuk mencapai atau memiliki keterampilan gerak yang baik, tentu diperlukan proses belajar dan berlatih dalam jangka waktu tertentu. Faktor bakat, minat, kesungguhan belajar, metode belajar, tingkat kesulitan gerak sangat mempengaruhi lamanya waktu belajar di keterampilan gerak tersebut. Di keterampilan gerak tersebut terbagi ke dalam 3 gerak ya. Yang pertama adalah gerak lokomotor, kedua non lokomotor, ketiga manipulatif. Gerak lokomotor ini adalah gerak yang dilakukan oleh manusia dan ditandai dengan adanya perpindahan tempat dari tempat asal ke tempat yang lainnya. Jadi gerak lokomotor ini adalah gerak yang dilakukan untuk transportasi atau berpindah tempat. Contoh dari gerak lokomotor ini adalah berjalan, berlari, melompat, ataupun berguling. Lalu ada gerak non-lokomotor. Gerak non-lokomotor ini kebalikan dari lokomotor, yaitu dilakukan oleh manusia dan ditandai dengan adanya tanpa adanya perpindahan tempat dari tempat satu ke tempat lain, itu tidak. Jadi tetap berada di tempat tersebut gitu. Contohnya seperti gerak non lokomotor ini adalah membungkuk atau menoleh kanan kiri, meliukkan tangan, memutar sendi tangan, ataupun mengayunkan kaki atau mengayunkan tangan. Itu adalah non lokomotor. Selanjutnya ada gerak manipulatif. Nah, gerak manipulatif ini adalah gerakan yang dilakukan dengan menggunakan alat bantu. Misalnya contoh dari gerak manipulatif ini adalah menangkap bola, melempar bola, ataupun memukul bola gitu. Oke, lalu yang ketiga ada perkembangan sosial emosional. Jadi sosial emosional ini adalah senantiasa untuk memiliki nilai percaya diri baik, memiliki penilaian positif yang baik untuk meningkatkan kualitas agar bisa ditumbuhkan kepada anak untuk mendapatkan gairah belajar dan motivasi seorang anak dalam pembelajaran sehari-hari gitu. Jadi di sini efek psikologis yang mendorong dalam keadaan yang bugar, mental yang sehat pada diri seorang ini, baik rohani atau batinnya, itu akan menimbulkan perasaan yang baik gitu, perasaan yang berbaik sangka, perasaan positif mengenai keadaan tubuh, mengenai lingkungan, kualitas diri, itu akan menjamin gitu. Lalu akan menjadi pengalaman sukses juga. Itu akan menjadikan diri seseorang itu semakin yakin untuk melakukan suatu hal yang dia dalami di bidangnya. Lalu ketika perkembangan sosial emosional ini baik dan menimbulkan rasa positif serta kepercayaan diri yang sangat tinggi, tentu juga akan meningkatkan rasa keseriusan di dalam menekuni bidang tertentu gitu. Meningkatkan rasa percaya diri ini hal yang akan didapat di keseharian ketika kita memiliki rasa kepercayaan diri tersebut. Itu akan meningkat jika dilatih secara terus-menerus. Oke, lalu yang selanjutnya yaitu perkembangan mental intelektual. Jadi perkembangan ini adalah merupakan proses psikologis yang di dalamnya melibatkan proses memperoleh, menyusun, dan menggunakan pengetahuan serta kegiatan mental yang digunakan untuk berpikir, menimbang, mengamati, mengingat, menganalisa, mengevaluasi, dan bahkan memecahkan suatu permasalahan yang berlangsung melalui interaksi dengan lingkungannya. Latihan keterampilan mental juga dapat menjadikan sebuah pendekatan mental yang positif bagi seluruh siswa atau murid untuk mempersiapkan suatu dalam sistem pertandingan misalnya. Jadi beberapa kata lain,
Untuk pelatihan keterampilan psikologis ini sekaligus mempelajari ringkasan serta keterampilan berbagai aspek di segala bentuk penugasan, pengetahuan bahkan kemampuan hingga intelektualnya menjadi baik, sekaligus mengatur strategi dalam memenuhi tekanan dalam berbagai suatu kompetensi. Lalu yang terakhir yaitu ada perkembangan moral afektif, di mana perkembangan ini ada kaitannya dengan pendidikan jasmani, yaitu kaitannya itu sangat besar ya, sangat mempengaruhi bahwa kegiatan dalam pembelajaran ini itu harus bertujuan untuk meningkatkan kualitas sikap gerak anak melalui permainan-permainan yang mengedukasi anak serta memberikan banyak pelajaran untuk anak sehingga mendapatkan banyak ilmu yang berkembang. Pada pendidikan jasmani ini bukan hanya ditunjukkan serta merta mengembangkan melalui ilmu pengetahuan saja. Jadi materi serta teori-teori dasar ataupun sebuah konsep materi itu lebih ditunjukkan kepada membentuk karakter si anak, sifat anak, watak anak, sehingga memiliki suatu kepedulian sosial yang tinggi terhadap lingkungan maupun teman sebayanya. Betapa pentingnya juga moral afektif ini karena dari sikap kita bisa mengetahui bahwa kita ini harus saling peduli terhadap orang lain. Kita harus bisa menumbuhkan rasa peduli itu sejak dini mungkin. Tidak sombong, tidak peduli, itu jangan. Kita harus memberikan contoh sebagai calon guru, harus memberikan contoh dulu biasanya kepada anak yang baik sehingga si anak bisa meniru apapun kebaikan yang si guru lakukan. Oke, baik. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.